Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nami Hidayati dari kelas 11 IPA 10. Saya akan menceritakan tentang kisah pencuri Yahudi yang masuk Islam dan Khalifah Ali sebagai Khulafaur Rasyidin dalam menghadapi kasus hudud. Pada era Khalifah Ali, pusat kekuasaan Islam dipindahkan dari Madinah ke Kufa. Adalah salah satu kebiasaan Ali, yakni gemar mengetuk pintu rumah yang dijumpainya dalam perjalanan menuju sholat subuh. Suatu kali Ali melewati kawasan permukiman Yahudi, sehingga para kaum kafir itu memperoleh perlindungan negara. Tiba-tiba Ali melihat ada suatu baju perang yang dijemur di depan salah satu rumah. Kemudian dia memperhatikan baik-baik keadaan baju perang itu. Sesudah itu Ali merasa yakin bahwa baju itu adalah miliknya. Sesudahnya memimpin sholat subuh berjamaah, Khalifah Ali kembali ke rumah itu. Dia lantas mengetuk pintu dan keluarlah si pemilik rumah. "Wahai Yahudi, bagaimana keadaanmu?" tanya Ali. Baik-baik saja wahai Khalifah, jawab si Yahudi ini. Kemudian Ali menunjuk pada baju perang yang sedang dijemur. "Aku melihat ada baju perang di depan rumahmu, apakah itu milikmu?" tanya Khalifah Ali. Baju perang itu dijemur di depan rumahku. "Tentu saja itu adalah milikku," kata si Yahudi. "Tapi aku yakin baju itu milikku," tegas Ali lagi. Kemudian sahabat Rasulullah itu pun menunjukkan beberapa ciri yang memang terdapat pada baju itu. Si Yahudi tetap bertahan dengan argumentasinya. Kemudian Ali mengajaknya ke peradilan pada saat itu juga. Sesampainya keduanya di gedung pengadilan, Ali masuk diikuti si Yahudi. Dengan mata kepalanya sendiri, orang kafir itu melihat tidak ada perlakuan khusus terhadap sang khalifah. Begitu Ali mengucapkan salam, seisinya menjawab dan "Wahai Khalifah, silakan mengantri," kata hakim. Ali pun menuju ke barisan antrian yang paling belakang. Beberapa lama kemudian, setelah bisa mendaftarkan perkaranya, tibalah giliran kasus Ali dan si Yahudi digelar. Di hadapannya mereka, sang hakim bertanya, "Apa pokok persoalannya?" "Saat aku sedang berjalan di depan rumah dia, aku mendapati sebuah baju perang yang sedang dijemur. Setelah mengamati baik-baik, aku yakin baju itu adalah milikku." "Bagaimana menurut engkau?" tanya hakim kepada si Yahudi. "Baju itu dijemur di depan rumahku." "Tentu saja baju itu adalah milikku," tegasnya. "Apa engkau bisa menghadirkan saksi-saksi yang dapat menunjukkan itulah baju perang milikmu?" tanya hakim kepada Khalifah Ali. "Yang tahu bahwa baju itu punyaku adalah anak-anakku Hasan dan Husain dan istriku," ujar Ali. "Wahai Ali, bukankah engkau tahu bahwa menurut agama ini kesaksian anak-anak atas orang tuanya atau orang tua di atas anaknya tidak diterima? Yang satu kan cenderung membenarkan yang lain. Kini yang tersisa hanyalah satu orang perempuan, yakni istri engkau. Sementara hukum agama ini mengharuskan jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka boleh digantikan dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Adakah mereka?" tanya hakim. Ali kemudian berpikir, kemudian menjawab, "Tidak ada." Dengan demikian, sang hakim mengetok palu dan memutuskan bahwa baju perang itu adalah milik si Yahudi. Sidang pun selesai. Kemudian sang hakim turun dari kursi kebesarannya dan menyalami Khalifah Ali. Berjalan keduanya meninggalkan ruangan sidang. Sementara si Yahudi tadi berdiri kebingungan. Dia bingung sebab belum pernah di dalam hidupnya mengalami sistem dan akhlak kepemimpinan yang adil seperti itu. Si Yahudi pun berlari dan menyusul Khalifah Ali. "Wahai tuan, tunggu sebentar. Ada apa?" tanya Ali keheranan. "Apakah sudah selesai pengadilan ini?" tanya dia. "Tentu saja baju itu adalah milikmu. Meskipun aku yakin baju itu adalah milikku, tetapi hukum sudah jelas memutuskan yang sudah," kata kemudian, "Sungguh wahai Khalifah, baju perang itu adalah milikmu. Aku mencurinya 2 hari yang lalu."
terangnya kemudian, "Mengapa engkau mengungkapkannya di pengadilan?" tanya sang hakim. Yahudi itu lantas menuturkan, "Sejak awal tadi aku memperhatikan hingga akhir dia menyadari betapa mengagumkannya sistem hukum Islam dan kepemimpinan Ali. Sebagai orang yang lama tinggal di Irak, ia dan kaumnya terbiasa dengan perilaku sewenang-wenangnya dari penguasa dan juga negara." Ia menuturkan, seandainya berperkara dengan raja dari kalangan terdahulu sebelum Islam masuk ke Irak, maka bisa saja baju tadi atau apapun yang dimilikinya direbut secara paksa oleh penguasa, sebab rakyat sudah dibuat tidak berkutik, apalagi masyarakat dari kalangan yang tidak seiman dengan raja. Namun ternyata Ali tidak begitu, justru ia mengajaknya ke pengadilan. Jelas-jelas Ali adalah seorang khalifah, tapi tetap saja ia mengantri sebagai masyarakat pada umumnya. Itu tidak akan mungkin terjadi pada era sebelum kedatangan Islam. Si Yahudi mengungkapkan, para hakim dan aparat saat itu mesti taat sebagai bawahan raja. Mereka mesti mengistimewakan raja di atas orang-orang biasa. Si Yahudi itu lebih kaget lagi ketika Ali kesaksiannya itu ditolak oleh hakim. Dia baru tahu dalam hukum Islam kesaksian diatur sedemikian rinci untuk memastikan keadilan itu ditegakkan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.